Assalamualaikum, halo Rek. Jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru. Buat kamu yang pengen sekolah di Mugaru, yuk cepetan daftar ya. Kenapa sih kok harus cepet-cepet? Ya iyalah, karena di bulan Agustus sampai November ada diskon 4 juta rupiah. Emang banyak ya 4 juta rupiah itu? Loh, ya apa sih Rek? Ya akeh lah. 4 juta rupiah itu bisa meringankan beban ayah bundamu, ya enggak? Makanya cepetan daftar. Satset, buat, karena kuota terbatas. Siapa cepat, pasti dapat. Aku Zaira, presenter Mugaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mwah. Assalamualaikum, halo guys. Nah kali ini aku ada di ruangan studio satunya Mugaru. Dan sekarang aku ditemanin oleh Pak Nur dan juga Zaira. Nah kita ini akan memberikan sesuatu lah, memberikan berita ya, memberikan berita kepada Mugaru Lover semuanya. Ini kegiatan P5 di SMP Muhammadiyah Tigawaru ya. Nah P5 ini ya, jangan keras-keras ya. Ini singkatannya itu penguatan profil pelajar Pancasila. Wow, mantap. Ya. Baru tahu. Iya. Dan ini kegiatan di kelasmu tadi apa nih, Tilat? Nah ini Pak, kegiatan di kelas saya tadi itu menyelesaikan makalahnya Pak. Jadi di hari kedua dalam proyek P5 ini di kelas saya itu lagi menyelesaikan untuk proposalnya atau makalah ya Pak ya. Terus habis itu tadi itu karena mau buat PPT, terus ternyata kayak yang isi dari PPT itu adalah isi dari makalah karena sama aja, jadi nggak usah Pak gitu. Jadi nggak buat PPT. Nanti kalau kita presentasi itu pakai dari yang ada di proposalnya. Oke. Dan ini kan kita ini kan karena kita ini kan apanya? Ini kan ini vlog yang tidak biasa ini. Ini kan bikin konten ini sekarang ini kan anti mainstream lah. Jadi seperti ini yang dicari orang ini. Ini. Oke. Zeh, kalau di kelasmu gimana Zeh? Tadi gimana? Ya sama sih pakai Kak Nat juga menyelesaikan makalah yang kemarin belum selesai gitu, terus di print, terus habis itu dijadiin satu gitu Pak. Oke. Dan ini untuk mengabarkan ke Mugaru Lover semuanya, ini kayaknya kita ini harus voice over ya, harus voice over. Nanti bertiga ini kan raja-rajanya voice over. Bisa aja Pak Nur. Ya ini raja yang paling tua. ini Pak Nur ini raja yang paling suka nyuruh. Nah, sekarang ini mau turun tangan sendiri. Wow. Apakah bisa apa enggak? Alhamdulillah turun tangan. Ya turun tangan. Dan ini Zaira ini sudah gejala-gejala sudah mau pusing kayaknya ini ya. Enggak apa-apa. Oke, kita awal dari ini Nat, yang openingnya Nat. Ini tentang apa ini Nat? Pemirsa, sebanyak 350 siswa Mugaru mengikuti pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang diselenggarakan mulai tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023. Pelaksanaan P5 ini merupakan upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan pendekatan berbasis proyek. Adapun isi dari proyek P5 ini adalah tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di hari pertama, para siswa memulai kegiatan ini dengan membuat perencanaan. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok dan menentukan produk apa yang akan mereka buat. Kegiatan yang bertema kewirausahaan ini mewajibkan mereka untuk membuat produk yang bernilai ekonomis. Untuk proyek kelas 7, mereka harus membuat olahan minuman sehat dan juga segar. Sedangkan untuk kelas 8, mereka harus membuat olahan makanan berbahan umbi. Dan untuk kelas 9, mereka harus membuat olahan makanan penutup.
Setiap kelas didampingi oleh wali kelas dan seorang guru. Dengan melihat dan mencari di internet, ternyata para siswa mendapatkan banyak inspirasi yang dibuktikan dengan resep-resep yang kreatif dan inovatif. Di hari kedua, semua perencanaan sudah harus lengkap dan dicetak kemudian diserahkan kepada guru pendampingnya masing-masing. Berlanjut di hari ketiga, semua kelompok wajib mempresentasikan produk apa yang mereka buat. Dengan antusias, mereka menyampaikan di depan kelas lengkap dengan PowerPoint. Hari Kamis merupakan hari yang sudah ditunggu-tunggu karena semua kelompok praktek membuat dan menyajikan produknya. Tampak kekompakan mereka dalam bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di hari terakhir atau hari kelima dilakukan evaluasi dan refleksi. Dalam kegiatan tersebut, Bapak Ibu wali kelas dan guru pendamping menyampaikan masukan-masukan untuk dijadikan pelajaran pada pelaksanaan proyek-proyek berikutnya. Kegiatan P5 di semester ganjil ini merupakan kali pertama di SMP Muhammadiyah 3 Waru, yang salah satu tujuannya adalah membantu guru dalam menumbuhkan kapasitas dan membangun karakter luhur siswa sebagaimana yang diamanatkan dalam profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Wow. Nah, ini ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol ini di studionya Mugarwi kan belum jadi ya. Ini sudah 95% dan sebentar lagi ini kan mau selesai. Jadi kita ini ngontennya ya begini-begini dulu nanti ya. Iya, mau sambil mereview ya Pak ya, ini ceritanya itu sambil Pak. mereview, sambil memberi contoh kepada Mugarwi Lover semuanya yang yo posisi carane ngevlog itu ya seperti ini gitu loh ya. Ya betul, jadi kalian itu kalau misalkan mau vlognya bagus, itu harus nonton vlognya Mugarwi. Nah, ini contohnya yang belum apa-apa ini. Oke, belum apa-apa. Ini belum apa-apa. Ini. Oke, Zeh, ini apa yang akan kamu sampaikan ini tentang apa namanya studionya Mugarwi ini? Karena kemarin itu kan Pak, saya itu kemarin kan ngevlog itu baru 90%. Terus sekarang udah 95%. Terus sekarang tuh udah ada mejanya itu loh guys. Nah itu tuh udah bener-bener kayak itu sudah sebuah apa ya Pak, kayak Kejutan. nah iya kejutan. Karena kemarin itu tuh nggak ada, yang kayak gini tuh nggak ada. Dan terus katanya Pak Nur itu nanti di sini, wah ini boleh dibocorin nggak Pak? Nanti, oke, dibocorin, oke. Ya, nah katanya Pak Nur itu nanti di situ di tengahnya itu tuh ada logo Mugaru. Dan itu udah kebayangkan guys seberapa bagusnya nanti studio Mugaru. Tuh udah bagus banget ini Pak, beneran Pak? Iya. Bagus banget sih, Pak. Ini ya. Wah, ini sudah bagus. Dan ini Pak Nur perkenalkan ya. Ini pengisi-pengisi acaranya ya. Ini ada Nadifa. Wah. Halo. Nah, ini Nadifa ini nanti akan jadi news anchor-nya Mugaru gitu kan. Keren. Dan kita ini nggak akan bangga masuk TV manapun ya Nadia. Iya, karena betul. kita sudah setiap hari udah masuk TV gitu. Iya Pak. Ya, gimana Nat? Kamu sudah siap nanti untuk jadi news anchor-nya Mugaru TV Nat? Kalau saya sih Pak, itu pastinya sudah siap Pak. Dan saya tuh senang banget Pak, karena kan jarang-jarang ya Pak ya ada sekolah yang bisa memfasilitasi siswa-siswinya dengan fasilitas yang benar-benar lengkap gitu ya Pak. Bisa dihitung lah Pak mulai dari sekarang. Walaupun sebelumnya kayak masih belum maksimal gitu, tapi sekarang sudah mulai berjalannya waktu itu sudah mulai terlaksanakan gitu Pak. Gitu. Yang awalnya itu hanya mimpi ya Pak ya. Kayak mimpi kapan ya Mugaru itu punya studio sendiri gitu-gitu, atau mungkin kayak kapan ya kayak Mugaru ini punya channel sendiri gitu-gitu. Terus sekarang alhamdulillah mulai berjalan Pak satu persatu gitu. Oke, ini berarti Mugaru ini dinamis Nat. Bukan statis ya. Kalau statis itu dari dulu ya begini-begini aja. Iya. Tapi sekarang ini sudah merambat ya. Iya. Sudah merambat, sudah berjalan ya walaupun agak sedikit pelan tapi sudah meninggalkan yang lain. Betul, itu betul. yang paling harus digaris bawah itu berjalan sedikit demi sedikit meninggalkan yang lain. Iya Pak, dan itu susahnya Pak gitu. Dan kalau misalkan berjalan pelan-pelan itu kan banyak rintangannya ya Pak ya. Nah. Gitu. Dan rintangan itu alhamdulillah sudah bisa dilewati ya Pak ya satu persatu. Oke, dan ini Nadifa ini salah satu termasuk saksi sejarah ya. Saksi sejarahnya karena dia itu mulai dari kelas 7, Kelas 7. ini sampai kelas 9 Iya, ini sampai kelas 9. bertahan. Iya. Satu-satunya yang bertahan ya? Iya juga. Iya ada Pak. Kak Aziza. Tapi Aziza kan dulu itu gabungnya itu bukan Kelas- dari awal Pak. Iya. Tapi Dari kelas Aziza ini 8. keren juga Pak, bisa bergabung. Bisa bergabung, sampai bisa bertahan. sekarang. Iya, ini Pak Nurdin mau tanya ini Zaira ya. Zaira ini apakah akan berpindah ke lain hati atau tetap di presenter?
Kalau menurut saya sendiri ya Pak, kalau misalkan di ekstra lain itu kayaknya benar-benar melelahkan gitu Pak. Terus kayak nggak asik gitu Pak. Menurut saya ya Pak, apalagi kayak ekstra yang kayak fisik gitu, untuk basket atau apa. Jujur saya tuh sebenarnya orangnya agak males Pak, males olahraga saya itu sebenarnya. Jadi jarang banget olahraga. Mungkin seminggu tuh nggak pernah kayaknya Pak. Oh, nggak pernah? Nggak pernah. Kayak pokoknya jarang banget gitu loh Pak. Nah makanya terus saya itu kayak tertarik banget sama presenternya Mugaru. Apalagi udah kenal banget sama Pak Nur. Olahraga mulut itu namanya. Iya, olahraga mulut. Apalagi udah kenal sama Pak Nur, ternyata gurunya tuh asik banget. Pak Dok langsung Ini sebenarnya malu mulut dari tadi tuh. oh gitu. Berarti harus menyanjung lagi. Ya, harus disanjung. Terus Pak Nur itu kan gurunya asik, Nah. terus baik, terus ganteng banget pasti. Wow, semakin. Makin. Ini cari amo ini bisa. Terus Pak Nur ini bener-bener kayak baik banget. Kalau misalkan ada muridnya yang nggak paham, belum bisa materi presenter tuh pasti bakal diajarin. Ya kalau mau. Ya benar-benar. Kalau nggak usah. Kalau nggak mau ya nggak diajarin. Betul. Iya sih Pak. Dan kalau kayaknya saya tuh nggak bakal pindah sih Pak. Jadi Oke. sampai kelas 7, sampai kelas 9, Sampai kelas 7. sampai kelas 9 kayaknya saya tetap di presenter, setia dengan presenter. Apalagi sekarang udah ada studionya, makin setia sih Pak. Oke. Ini kalau Nadifa ini ikut presenter ini karena malas gerak atau gimana sih Nat kamu ya? Kalau saya sendiri itu mungkin alasannya sama kayak Zaira Pak. Jadi saya dulu itu pas waktu ada pemilihan ekstra, saya masih baru-baru di Mugaru, itu kayak milihnya lah yang selain olahraga aja deh. Soalnya kan saya ini Pak, kalau misalkan olahraga itu dikit-dikit itu capek Pak. Iya, jadi cepet apa ya, ngos-ngosan gitu loh Pak. Cepet lelah. Iya cepet lelah, orangnya tipenya yang kayak gitu. Dan terus kemarin pas waktu kelas 7 itu nyari ekstra yang ya udahlah yang bebas dari olahraga gitu. Iya Pak. Dan akhirnya ketemunya itu di presenter, dan Mama itu juga ngasih rekomendasi ya Pak ya, ekstra Iya. yang buat saya ikutin. Mending masuk ke presenter aja gitu. Dari awalnya itu dari diri saya yang nggak mau ikut ekstra olahraga, terus dari dorongan dari Mama Pak itu. Oke. Yang membuat saya masuk di ekstra presenter ini dan bertahan sampai sekarang. Oke, jadi mamamu ini mendukung banget ya Nadia? Betul Pak, mendukung sekali ya Pak ya saya ikut ekstra presenter ini Pak. Karena benar-benar selain dia mendapatkan privilege yang bagus gitu ya Pak ya. Iya. Mendapat perlindungan kamu. Koyo mana koyo presiden memberikan perlindungan. Iya ya Allah nanti. Iya Pak, selain itu kan dari ekstra presenter ini kan nantinya selain kayak public speaking gitu-gitu kan bener-bener diperlukan Pak di masa depan itu. Apalagi saat ini itu kan sekarang udah kurikulum merdeka ya Pak ya, dimana Iya. udah banyak presentasi-presentasi, dan dari presentasi itu kan membutuhkan yang namanya public speaking. Jadi kayak saya menghadapi presentasi itu udah jauh lebih biasa gitu lah Pak. Jauh lebih tenang gitu Nadia. Iya Pak, betul Pak. Jadi kayak lebih tenang, nggak nervous. Kalau misalkan ketemu orang gitu juga udah Iya. kenalan gitu Pak. Kalau dulu kan saya harus orang itu dulu, orang yang baru itu kenal sama saya gitu, baru saya mau kenalan gitu loh Pak. Oke, dan sekarang kamu ini kan ini ya, hai gitu kan. Orang nggak dikenal itu orang diem-diem. Hai. Iya iya. Gitu. Oke Nat, kamu bawa apa Nat? Yang di tas putihmu itu ada apa itu sebenarnya itu? Ini Pak, ini tuh ada banyak banget Pak yang saya bawa itu. Nah. Sebenarnya hari ini tuh mau Iya. take video Mau buat take video. berita. Nah. Ya, berita tentang P5 di Mugaru. Oke. Ya, dan ternyata Nah ini guys, coba Ternyata- ngintip dikit Nat. itu banyak Pak. Ini saya tuh Iya, sebenarnya kamu tadi itu kan udah mau take berita kan ya? Iya Pak, ini tuh blazernya. No, Pak. blazernya, Sudah- guys. Sudah siapin dari rumah Pak blazernya. Pagi-pagi tuh saya buru-buru nyiapin Pak. Iya. Ya, terus habis itu ini juga saya udah bawa ini pembersih muka, karena kan di sini di Mugaru itu nggak boleh ya Pak ya pakai makeup yang tebel-tebel gitu. Iya. Dan memakai makeup itu hanya untuk buat Tampil. take video aja pas mau tampil gitu. Iya. Dan setelah itu kan harus dibersihkan lagi. Iya. Gitu. Dan ini Pak Nur mohon maaf Nat, karena ini nggak jadi ini take Iya. berita. Kamu membawa gitu. Sedikit kecewa Pak. Iya sedikit kecewa. Tapi gimana lagi? Terus mau titik di mana ini? Iya, belum
belum ada tempatnya. Belum Jadi ada harus tempat. sabar dulu ya, karena proses Pak. Yang namanya proses kan nggak harus cepet gitu Pak. Iya, kadang-kadang yang tidak kita suka itu yang terbaik buat kita. Betul. Bisa ngerjain Pak Nur kan hari ini kan, bisa itu katanya. Iya, akhirnya Pak Nur membaca TVO juga. Setelah Iya. sekian lama itu nggak pernah. Iya, tapi belum tentu nanti Pak Nur edit loh itu. Pak Nur hilang kan gitu. Ntar Pak habis Nur itu kan dilempar ke orang lain lagi. Iya, Pak Nur kan punya rekaman videomu yang tadi malam Nat utuh. Oh Nat. iya, iya. Oh gitu Pak Nur. Selama ini. Iya Pak Nur. Jadi Pak Nur ini akalnya memang ini ya, harus cerdas gitu kan. Bukan cerdas itu Pak. Iya, harus cerdas ngakali orang itu. Betul, itu lebih ke iya Pak, benar Pak, benar Pak. Lebih ke itu Pak. Oke. Ze, kalau kamu Ze, kalau kamu itu mau jadi apa sih Ze? Ini ya, kalau di presenter Mugaru itu kan ada macam-macam ya. Ada news anchor, ada podcaster, ada memang bintang iklan. Kamu ini lebih mantep pilih yang mana nanti itu? Kalau kalau misalnya menurut saya, karena kan saya dulu tuh pernah baca berita gitu kan Pak. Terus habis itu menurut saya tuh kayak suara saya tuh kurang cocok gitu Pak buat dibaca berita. Terus coba podcast itu kayaknya lebih nyaman di podcast sih Pak daripada dibaca berita. Karena kan kalau di berita tuh terbatas kan Pak kalimatnya. Kan nggak boleh salah. Ya gitu. Kalau misalkan podcast itu kan lebih enak kalau misalnya salah. Salah guys. Oke nanti duluan ya kan bisa gitu kan Pak. Iya, tapi kamu harus menguasai semuanya, Zek. Iya sih, Pak. Karena biar kelihatan pinter gitu kan. Nah, Iya. Diva ini kelihatan pinter gitu kan karena membacanya ini kan bagus gitu kan. Nah, Iya, benar-benar. sekarang Pak Nur kan ganti muji ke sana. Iya. Jadi dari sini ke sini gitu loh. Nanti ganti Ini harus adil ya, dalam sebuah video itu harus adil. harus adil. Iya. Iya. Kalau menurutmu, Zek, seorang presenter itu harus cantik nggak sih? Kayaknya enggak sih Pak. Karena kalau di presenter itu sebenarnya fisik itu enggak terlalu berpengaruh. Iya. Kan apalagi kalau misalnya kayak radio announcer itu kan cuman kayak suaranya doang. Suaranya aja. Tuh, jadi menurut saya fisik itu enggak begitu pengaruh di presenter Pak. Iya, tapi juga nemen-nemen lah ya. Iya Pak. Iya Pak. Nggak, maksudnya itu nemen-nemen itu bajunya lecek kan begitu kan. Nah seperti Pak Nur ini kan sebenarnya kan nggak tampan-tampan amat, tapi kan karena rambutnya dipotong rapi gitu kan, bajunya pakai kelambi batik gitu kan, Wis, Jadi keren kelihatannya banget sih, itu Pak. keren banget gitu loh ya. Banget Pak. Banget. Nah Diva itu pasti dalam hatinya bisa aja. Iya. Enggak loh Pak, saya ini kan ya namanya juga ngevlog ya Pak ya, jadi harus asyik gitu Pak. Ya santai-santai aja Pak, kayak gimana gitu. Oke. Oke. Kalau kamu yang lihat video ini nanti, Iya. kamu bilang apa nih? Ini di studionya. Ini Oh, saya mau bilang gitu. Iya. Kasiannya Kak Amoy dulu pas waktu zamannya Kak Amoy nggak ada studionya. Betul. Iya, dulu take video itu muter-muter ruangan, cari ruangan yang sepi, yang ininya cahayanya bagus gitu. Loh iya beneran. Dulu pas waktu kelas 7 saya awal-awal itu Pak, pernah take video di 7A, terus di ruang tamu situ take Oh, video. iya. Iya Pak. Iya, karena waktu itu kan sekolah lagi hari libur ya Pak ya. Iya. Jadi semuanya kelas itu dikunci dan waktu itu akhirnya milih di ruang tamu. Iya. Tuh, jadi Dan kayak- itu kok Amoy sekarang kok ini loh, ini kan sudah dibuatkan studio. Kok Iya. dia kok malah nggak keluar ada, ya? Pak. Kok malah keluar ya? Pak. Ini gimana Temen ini? berarti Pak Kak Amoy ini. Iya. Apa ini aja nah? Apa namanya itu? Amoy disuruh daftar di Mugaru lagi aja. Iya, biar lebih adil gitu loh Pak. Jadi kan dulu kan pas waktu ada Kak Amoy itu studio Mugaru ini belum ada. Pak. Belum ada. Iya, jadi Kak Amoy belum bisa merasakan. Iya. Iya. Kasihan sekali Ya Amoy Allah, ini. kasihannya. Turut prihatin. Turut prihatin. Oke. Ini tapi satu yang bisa dicontoh dari Amoy ya. Iya Nadia. Apa, Pak? Bukan satu sih, banyak. Banyak, gitu. Pak, banyak, Pak. Banyak. Salah satunya itu dia itu kalau belajar itu memang all out ya. Betul. Kadang-kadang itu sampai pelajaran-pelajaran yang lain itu dianggap gak penting gitu loh. Iya Itu Pak, kesalahan betul Amoy Pak. sebenarnya ini. Betul Pak, betul Pak. Ya masa pelajaran yang lain yang ini seharusnya juga bagus nilainya dianggap sepele gitu loh. Yang paling dikira Punya presenter nomor 1. iya dikira Mugaru ini mau sekolah presenter gitu. Sekolah presenter. Padahal kan
Pelajarannya banyak, Moe. Kamu Iya. jangan terus presenter terus, Moe. Iya bener ya. Dan dilihat ke aku itu orang-orang yang santai gitu loh Pak. Hah. Iya, jadi kalau misalkan sama pelajaran itu udah nanti aja gitu. Iya, kok bisa? ya? Iya. Dan lebih mementingkan presenternya Iya, gitu. kok kamu kok bisa gitu ya? Jadi benar-benar nggak mikirin tentang yang lain-lain. Pokoknya fokus. Cari ini nah, cari emangnya gue pikir. Oke. Oke, Zek, apa harapanmu ketika nanti ini studionya ini jadi 100%? Harapan saya kita bakalan lebih sering. Sebentar ya Pak. Ini agak susah. Oke. Harapan saya setelah studionya Mugaru nih jadi 100% adalah kita tuh anak-anak presenter. Waduh. Menurut harapannya bisa sering-sering bikin podcast, terus kayak sering-sering kayak berita gitu. Dan saya tuh pengen banget gitu Pak, Mugaru tuh punya radio. Oh, punya radio? Ya, maksudnya kayak apa namanya? Peralatan radio. Iya kayak gitu. Oke. Pengen banget sih Pak. Jadi kayak misalkan radio tuh nanti saya jadi radio announcer sama Kak Nat, sama teman-teman presenter yang lain. Itu pasti seru banget sih Pak. Oke, ini nanti sebelum Nadifa lulus, ini nanti kita ini akan lengkap programnya ya. Ya, benar. Nanti ada program, ada program live Nat. Oh, Wow. Ada program live setiap malam minggu ya. Setiap malam minggu kita ngobrol di sini 2 jam di sini. Malam minggu Pak. Malam minggu, iya. Wow. Kalau misalnya nggak bisa ya malam apa gitu lah. Pokoknya yang penting kita ini ada live-nya gitu loh ya. Supaya Mugaru Lover semuanya itu tahu bahwa kita ini nggak kaleng-kaleng gitu loh ya. Kok dikirain semuanya apa-apa diedit. Padahal nggak diedit pun bagus gitu loh ya. Iya, jadi kayak bener-bener Mugaru yang nonton Mugaru ini ya, yang nonton channelnya Mugaru itu harus tahu behind the scene-nya Pak. Nah, ini. Biar orang-orang itu nggak hanya melihat tentang apa yang sudah diedit gitu. Dan kadang-kadang kan orang itu berpikir ya Pak ya, kalau video itu diedit itu pasti banyak yang jelek gitu, diambil yang bagus doang gitu. Nah, iya. Terus ada yang ngira begini, itu anak-anak itu pasti menghafal ya. Karena apa? Ngobrol 1 jam lebih kok kuat gitu loh. Pasti ini menghafal. Gila. Padahal enggak. Ya, Menghafal nggak mungkin gitu. Pak, nggak mungkin menghafal teks selama 1 jam. Iya. Bayangin. Itu berapa lembar itu? Berapa rem itu ya? Iya. Mungkin 2 rem, 1000 halaman mungkin. Iya mungkin Pak. Iya. Wow. Payah. Dan ini Nat, kalau tapi kita kan pernah ya, kita Iya. kan pernah ikut lomba dan pemenangnya itu yang baca gitu kan. Iya. Kita yang mengalir, yang enak, nyantai gitu nggak begitu. Pak, kasihan Pak, jangan dibahas. Iya, kita nggak boleh nyebut. Iya, anu, nggak boleh nyebut. Udah kita nggak boleh Kasihan, nyebut Pak. ya. Ya pasti ya semuanya udah tahu lah. Iya. Dan Jangan lupa dilihat di vlog pas waktu di rumahnya Aziza. Di situ semuanya kita bahas gitu, Pak. nah, dan kita kapok Nat. Betul. Kita kapok. Iya Pak, apalagi saya ya Pak ya. Iya, apalagi kamu yang sebagai pelakunya. Betul. Kalau Pak Ruli ini kan sebagai tim horinya saja ya. Iya. Masa yang bagus ini malah kalah, yang tidak bagus malah menang. Oh, ini lomba ele-elean. Pak Ruli tuh menyimpulkan gitu loh. Enggak Pak, Pak kita tuh harus berpositif thinking Pak, bahwa jurinya itu sukanya itu yang ada naskahnya. Oh, Jadi iya semuanya itu iya. tersusun rapi. Nah. Beda dari kita kan full improve. Jadi Nah. kalau misalkan terlalu banyak improve itu jurinya tuh nggak suka gitu Nggak kali suka. Pak. Makanya mungkin selera orang kan tiap orang kan beda-beda Pak. Iya, dan mungkin jurinya juga takut kesaingan ya loh. Aku aja nggak bisa seperti dia, padahal aku juri gitu loh. Iya, Dia kok iya. berani-beraninya nggak pakai teks. Akhirnya kamu dikalahkan itu. Tapi alhamdulillah Pak, saya masih diberi kesempatan untuk menang Pak waktu itu, alhamdulillah. Nah, Ya kan terkadang kan ada yang karena udah nggak cocok sama seleranya itu kan nggak dimasukin sama sekali Pak. nah, Jadi itu masih bersyukur, masih teman-teman. bersyukur itu, walaupun kecewanya itu 7 turunan itu ya. Betul. Kamu sudah jadi nenek-nenek loh. Kamu nanti cerita sama cucumu. Nak, cuk gitu kan. Nenek dulu pernah ikut lomba podcast asik, tidak pakai teks dan bagus, malah kalah gitu. Malah kalah, wow. Malah kalah.
mungkin jurinya ini mungkin takut saingan gitu. Oh gitu, siap. Dan kita siap. berkali-kali loh Nat seperti itu Nat ya. Seperti Pak. Zaira. Nah ini Zaira wis ben. Siapapun yang nonton ini biar kapok. Biar Nah. semuanya tahu. Nah, Zaira pada waktu di Grand City. Nah, ini kalau Nadifa beruntung karena dia Alhamdulillah. juara satunya, guys. Juara satu Terima Jawa kasih. Timur gitu kan. Nah, Wow. kalau Zaira ini sebagus kayak gitu loh, kok bisanya dia itu kalah. Ini gimana ini, Jack? Menurutmu gimana, Jack? Jadi sebenarnya gini loh Pak, menurut saya tuh sudah benar-benar mencoba tampil dengan maksimal banget ya, kan benar-benar maksimal. Iya, Terus- redeg-redeg bareng. Iya Pak, terus waktu latihan di belakang panggung tuh masih kayak agak ada belibetnya gitu. Tapi alhamdulillah waktu tampil tuh nggak ada belibet sama sekali gitu Nah. Pak. Dan Terus itu mungkin yang tidak disukai jurinya. Ini Nggak ada anak, belibetnya. ini kok maunya ini saya. Saya kalau ngomong ini belibet terus ini. Akhirnya kamu dikalahkan. Iya sih Pak. Terus saingan saya itu kan banyak ya Pak. Ada yang kelas 7, 8, 9 dan kebanyakan tuh kayak kelas 8, 9. Kalau setahu saya, seingat saya tuh yang kelas 7 itu cuma 3 orang apa 2 orang gitu Pak. Sama saya juga. Jadi waktu saya tampil tuh kan udah bener-bener plong banget ya Pak. Terus waktu selanjutnya tuh ada anak. Jadi adalah anak gitu kan bawa teks gitu. Dia tuh apa ya Pak? Kalau nggak salah MC ya Pak. Nah, MC. Ya MC atau apa gitu. Jadi dia tuh bawa teks. Cuman dia nggak 100 apa namanya kayak dia tuh selalu ngeliat ke teks gitu. Jadi 80%-nya teks, 20%-nya lihat ke sana. Gitu. Nah, terus itu tuh jadi juara harapannya. Bayangkan guys, lomba kalau kayak gini ya bikin cegek. Alias gak mau itu lomba lagi. Iya, kamu begitu turun dari panggung itu kan ada yang sampai sungkem-sungkem itu ya. Bagus sekali ibu-ibu itu loh. Oh, ibu-ibu. iya, Iya, Pak, bagus iya. bagus sekali gitu kan nanti. Iya, iya. Nah, malah Nadifa ini yang di luar dugaan guys, karena dia itu begitu turun itu langsung pucet dia. Itu ada ceritanya loh Pak. Itu ada ceritanya Pak. Oke, jadi waktu lomba itu Pak, itu kan saya turun-turun itu langsung pucet karena saya itu pas waktu maju teksnya sama apa yang saya ucapkan pas waktu tampil itu beda Pak. Jadi karena apa ya, saking deg-degannya mungkin ya Pak ya, baru nggak pertama sih, kedua kalinya saya lomba di mall ya Pak ya. Terus habis itu diliatin orang sebanyak itu dan saya nggak bawa teks sama sekali, jadi otomatis kan menghafal tuh Pak. Nah pas saya dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 masih oke semuanya. Tiba-tiba di paragraf terakhir Pak, itu tiba-tiba kayak "Duh, ya Allah ini apa tadi?" Jadi yang awalnya itu awal alinea paragrafnya itu sebenarnya kata-katanya kayak gini, saya bacanya tuh kayak paragraf yang ada di paragraf ketiga gitu loh Pak. Iya. Nah, terus habis itu tiba-tiba gimana ini? Awalnya tuh gitu, panik sendiri Pak dalam hati itu. Terus akhirnya kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba itu saya nge-improve berita yang saya punya gitu loh Pak. Iya, dan ini Nat, Pak Nur kan mengamati ya. Yang tahu beritanya itu kan cuma Pak Nur ya ternyata. Iya. Nah, jurinya itu begini-begini Nat. Nah, begini-begini kan. Wah, Iya, ini iya. pasti nggak memperhatikan ini. Dan untungnya selamat. Alhamdulillah, ini ya yang Allah. dinamakan keajaiban. Iya, saya tuh turun-turun tuh udah panik banget Pak. Soalnya kan takut kan Pak, karena kan Pak Nur udah tahu kan teks saya. Nah. Ini gimana ya kalau misalkan nggak sesuai, kalau misalkan nggak dapet itu gimana? Udah pokoknya overthinking banget Pak. Karena saya ini tiap habis lomba, habis maju, apalagi itu lomba-lomba yang bikin deg-degan, itu mesti di akhir-akhirnya itu Pak, mesti kayak overthinking gitu loh Pak. Iya. Mikir ini gimana ya nanti ya kalau misalkan nggak dapet gimana, nggak dapet gimana kayak gitu-gitu Pak. Nah, pas diumumkan, ini kan yang mendebarkan ini ya. Iya. Juara 1, juara kan diurut nanti ya. Diurut dari juara bawah. harapan 2, juara harapan 1. Kok nggak ada ini? Iya, Pak. Ini Zaira kemana ini? Nadifa kemana ini? Pas di yang juara 2 itu kan nggak ada semua. Iya, pesimis sudah Wah, Pak. ini Udah pasti hancur ini. pulang. Nah, ternyata yang disebutkan yang terakhir itu, yang juara 1 itu nomor 5-1 gitu. 15. 51 apa 15? Oh iya, 15. Iya. 15. Nomor 15 dan Nadifa yang bayar. Ya kaget banget. Iya. Iya. Dan ini ketika kamu dinyatakan sebagai juara 1, itu kamu dipeluk sama
maminya Amara. Bener kan? Iya Pak, bener Pak, ya Allah. Ih, lucunya maminya Kak Amo. Iya, iya Pak. Karena bener-bener kayak bukan nggak sengaja Pak, nggak nyangka. Nggak nyangka. Soalnya kan awalnya pas pengumuman juara 2 itu Pak udah bener-bener pesimis. Ada nggak dapet ini pasti nggak dapet. Udah pulang. Udah mikirin pulang aja, pokoknya udah bener-bener pesimis. Terus ternyata pas pengumuman juara yang pertama itu alhamdulillahnya dapet. Oke, dan ini yang paling Pak Nur nggak nyangka itu kan Amo ya, waktu MC itu kok mecucu. Iya Pak. Ya, maunya Pak Nur itu ya mau Pak Nur godain gitu loh, tapi kan nggak enak juga kan, dia kan di atas gitu kan. Apakah dia mau merubah karakternya ini? Dari karakter ceria mau mecucu terus ini. Dalam hatinya Pak Nur begitu, biarin aja lah, karep-karepmu. Kasihan Pak. Iya. Itu Kak Moy waktu itu lagi mules Pak, lagi mulus-mulusnya. Mules itu? Iya. Ya Allah Moy, kamu tuh jangan gitu Moy. Kalau mau ke sana, mules kenapa ini? Nggak tahu Pak. Oh mules karena ini loh, mungkin kebanyakan makan pentol ya Moy itu. Pentol kabul. Pentol kabul. Iya. Oke, jadi kita ini ngobrol-ngobrol sebenarnya Nat. Sebenarnya ini kalau misalnya kita jadikan siaran radio ya ini tadi ya. Iya. Ini sudah jadi. Ya siaran radio itu seperti ini. Pokoknya harus ngalir. Ya, dan nanti kita akan siaran radio tapi siaran radio live, maksudnya itu radio show gitu loh. Oh. Bukan hanya suara kita yang terdengar, tapi kita videonya juga bisa dilihat gitu loh ya. Lihat, dan iya, itu iya. live nanti ya, seminggu sekali. Nah, Wow, sama keren. ini. Wih, mantap. Nah, ini. Kalau Pak Nur kan yang gini-gini kan. Oh, Pak Sama Nur yang ini. nge-video. Iya. Iya. Sekali dong Pak Nur turun tangan langsung. Ya, ini Terjun ke lapangan Pak. iya terjun bebas. Terjun bebas. Ganti profesi di Pak Nur ya. Iya. Oke, jadi nanti acara live sementara ini ya. Ini yang sudah Pak Nur plot ini ya. Pak Nur plot ini harus siaran live ini ya. Ini ada Nadifa Safa Patricia. Wih, Safa ternyata. Yang kedua ini ada waduh. Ini guys, ini udah muring-muring gitu tadi. Oke, yang kedua ini ada Pak Nur. Woi. Nama lengkapnya mahal Pak Nur, ini jangan dikasih tahu. Ini yang saking ketiga mahalnya. guys. Yang ketiga ada Deva Pak. Deva Zaira Romadoni. Woi. Itu dak. Itu guys itu mau ya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Ini latihan jadi penyiar radio. Betul. Penyiar radio atau vlogger atau apa itu yang penting. Ini tiba-tiba itu jadi wartawan Pak. Nah. Karena situasinya yang benar-benar wow. Wow. Nah, kan Nah, ini beneran. seperti perang di Palestina. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.